ya. Di sini siapa yang udah mandi? Yang sudah mandi ada belum? Tidak, Miss. Oh, berarti semua udah mandi. Tidak, Miss. Siapa yang udah makan? Iya, Miss. Ya, sikat gigi nggak tadi pagi? Iya, Miss. Siapa di sini yang semangat mau dengar firman Tuhan? Saya, Miss. Wow, anak-anak semangat sekali untuk dengar firman Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi pertama-tama kita berdoa dulu ya. Oke anak-anak Miss, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan mulai dari hari yang lampau hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah Bapa firman-Mu menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami. Ya Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Hapuskanlah itu supaya berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhalang. Terpujilah nama-Mu Bapa kini untuk selamanya. Amin. Oke, untuk mulai ibadah kita bernyanyi ya. Oke, anak-anak Miss, kita bernyanyi semuanya ya. Yang semangat, ikuti ya di rumah. Semua bunga. Yuk, tahu kan anak-anak Miss lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng yuk sama Miss. Yuk. persembahan seorang janda miskin
Kita bernyanyi dulu ya anak-anak Miss. Baik, Miss. Oke, kita bernyanyi betapa hatiku. Kita nyanyi sama-sama ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap Tuhan persembahkanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
baik, sehat, dan tetap semangat ya kan? Iya Miss, bilang gitu loh sayang, oke? Iya, Miss. Ya, oke, very good. Ya, jadi semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita Miss untuk hari ini? Sudah, Miss. Oke, very good ya. Oke, anak-anak Miss, kan kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini ya, ibadah online kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss mau ajak anak-anak Miss semuanya untuk berdoa. Oke, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, lipat lalu tutup matanya. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami di pagi hari ini, dan Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk ibadah online. Dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang ya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, amin. Oke anak-anak Miss semuanya, jadi cerita Miss untuk hari ini adalah persembahan si janda miskin. Oke, sekali lagi ya, judul cerita Miss untuk hari ini persembahan si janda miskin. Oke, jadi persembahan seorang janda miskin ini diambil dari Alkitab atau Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. Jadi anak-anak Miss semuanya nggak usah dibaca ya, karena ajar Miss, oke? Miss aja yang baca, oke? Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Oke, anak Miss, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Oke, anak Miss, Miss mau tanya, apa tadi judul ceritanya atau judul firman Tuhan untuk hari ini? Yaitu persembahan seorang janda miskin. Oke, Miss mau tanya, berapa tadi persembahan yang dikasih si janda miskin tadi? Ya, yaitu 2 peser. Kalau uang kita mungkin itu 2 perak. Oke ya sayang. Tapi tadi dibilang Tuhan Yesus kan, waktu si janda miskin ini tadi mengasihkan atau meletakkan atau memasukkan uang si 2 peser tadi ke dalam peti persembahan tadi, apa Yesus bilang? Kan kata Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak
daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kan? Sesungguhnya janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang ini. Itu kata Yesus tadi. Kenapa ya seperti itu? 2 peser katanya lebih banyak yang diberikan si 2 peser ini daripada yang diberikan orang kaya tadi yang banyak kali jumlahnya. Kalian tahu nggak kenapa seperti itu? Yesus bilang bahwa persembahan si janda miskin ini tadi lebih banyak daripada yang orang si kaya tadi yang kasih banyak sekali uang itu. Tahu nggak kalian? Oke anak-anak ini semuanya, kenapa seperti itu? Kenapa Yesus bilang seperti itu kepada murid-muridnya ya? Karena si janda miskin tadi memberikan seikhlasnya, seluruh kekurangannya, seluruh hidupnya dikasih sama siapa? Sama Tuhan. Ya sayang. Jadi makanya Yesus bilang sama murid-murid Yesus itu persembahan si 2 peser tadi itu lebih banyak apa yang dibandingkan dengan pemberian orang kaya tadi. Orang kaya tadi kan walaupun mereka kasih banyak itu tidak menyangkut itu banyak sekali itu diterima Tuhan apa enggak. Karena apa? Karena si orang kaya tadi memberikan dengan angkuh, ya, supaya aku dilihat kaya, supaya aku tidak berkurang hati, supaya aku orang yang dermawan, saya kasihlah banyak, kayak gitu. Itu dikasih persembahannya dengan kesombongan, bukan dengan kerendahan hati ya sayang. Jadi itu enggak diterima, itu menjadi sedikit sekali di mata Tuhan. Itu enggak diterima Tuhan. Karena itu kesombongan. Kalau kesombongan, kalau kita memberikan kepada Tuhan persembahan, berarti persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak menyukai persembahan tersebut. Tapi walaupun kita kaya, kita kasih banyak kepada Tuhan, tetapi kalau dengan segenap hati, kalau dengan seikhlasnya kita kasih kepada Tuhan, baru dengan kerendahan hati kita kasih uang banyak itu kepada Tuhan, itu diterima Tuhan. Tuhan akan senang kalau kita menyembahkan banyak tetapi dengan rendah hati, dengan ikhlasnya. Oke sayang. Jadi coba yang kita mau kasih persembahan di gereja, ya kan? Persembahan gereja. Kalau kita pun kasih 2.500 perak kita kasih, tetapi dengan rendah hati, dengan ikhlasnya, dengan penuh syukur, Tuhan akan bangga sama kita. Tuhan akan senang menerima persembahan kita itu walaupun 500 perak. Ya, tapi Tuhan senang kok, kalau saya kasih 500 perak, Tuhan itulah persembahan 500 perak aja, Tuhan senang kok memintanya. Itu jangan seperti itu juga ya sayang. Tuhan juga enggak senang. Tapi kita mau kasih persembahan itu, contohnya kita di gereja sekolah minggu dengan penuh hati ya, dengan senang hati, dengan rendah hati, dengan ikhlasnya. Oke ya sayang. Tapi adanya apa contohnya 5.000 dikasih orang tua kita persembahan, atau kita punya uang 5.000, usah ini tuh jalanku sayang untuk dikasih sama Tuhan, itu juga tidak bagus, tidak baik sayang. Jadi apa yang dikasih Tuhan, apa yang dikasih orang tua kita untuk persembahan kita contohnya, jadi itulah yang kita kasih sama Tuhan. Oke? Karena Tuhan itu akan senang melihat kita. Nanti Tuhan akan tambahkan lebih dari situ. 500 kita kasih, nanti Tuhan akan kasih 500.000, 100.000, begitu ya sayang. Jadi kalau kita melakukan persembahan itu, sembahkanlah uang tersebut atau persembahan tersebut dengan ikhlas hati.
Contoh lagi ya kan, ada orang yang minta sama kita, atau di jalanan kita lihat minta sedekah ya. Sedekah apa, aku belum lapar gitu kan. Baru kita lihat kiri kanan, ada orang yang melihat kita kan, kita kasihlah banyak, kita kasih banyak makanan supaya aku dilihat orang dermawan, orang yang kaya raya. Seperti itu salah ya sayang. Jadi kalau kita mau kasih sesuatu sama orang, janganlah dengan berbangga hati, harus tetap rendah hati, harus mau ikhlas memang membantu orang tersebut. Oke ya sayang. Dan juga contohnya kita belajar di rumah supaya dilihat mama orang hebat, supaya dilihat mama aku rajin, supaya dikasih aku hadiah. Jadi kita rajin terus rajin, itu juga salah. Nah sayang, jadi kita mau bekerja itu, kita mau bantu mama, bapak mengerjakan PR-nya itu dengan senang hati, dengan ikhlas. Jangan supaya dikasih hadiah kamu belajar, jangan seperti itu ya sayang. Jadi harus memang rendah hati, harus mau melakukannya dengan penuh hati. Oke ya sayang. Jadi seperti janda miskin tadi ya kan, dia kasih seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia kasih cuma si 2 peser itu tadi nafkahnya, tapi Tuhan kasih, tapi si janda tadi kasih sama Tuhan, karena dia tahu bahwa dia akan mendapat lebih dari situ dari Tuhan. Tapi kalau kita percaya, oke ya sayang, kita percaya bahwa Tuhan akan mengasih lebih banyak lagi. Oke anak-anak Miss, itulah tadi ya kan sesingkat firman Tuhan untuk hari ini. Semoga anak-anak Miss bisa melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke ya sayang. Jadi jangan lupa ya sayang melakukan firman Tuhan itu tadi dalam kehidupan anak-anak Miss sehari-hari. Oke. Jadi anak-anak Miss, sebelum kita menutup firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana kami bisa lagi mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon ajari kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu ya Tuhan untuk memberikan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan rendah hati kepadamu. Dan kami tahu Tuhan bahwa itu semuanya dari-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk berterima kasih apa yang kami sudah miliki. Dan ajari kami Tuhan untuk berbagi bagi sesama kami dengan senang hati dan seikhlasnya dan rendah hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita bernyanyi ya. Oke, sungguh ku bangga Bapa. 1, 2, 3, kita nyanyi sama-sama ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila di
Nah, berarti anak-anak Miss mulai hari ini harus taat, rendah hati, jangan sombong ya anak-anak Miss. Anak-anak Miss. Oke, anak-anak Miss. Kita akan menutup ibadahnya, kita berdoa ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami dari telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu menjadi garam dan terang bagi hidup kami Bapak. Ya Bapak, banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, putuskan itu ya Bapak, supaya menjadi berkat bagi hidup kami Bapak. Ya Bapak, terimalah permohonan doa kami Bapak, terpujilah nama-Mu kini untuk selamanya. Amin. Oke anak-anak nih, sampai jumpa.